Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Kelas Bimbel. Di sini kita akan membahas pembahasan soal bahasa Inggris tes akademik Polri. Nah, langsung saja pada soal yang pertama. Di sini ada kalimat seldom you now. You are so busy lately. Jadi di kalimat ini itu terdapat bagian yang kosong. Artinya kita disuruh untuk mengisi bagian yang kosong tersebut dengan jawaban yang tepat. Di soal ini berkaitan dengan complete sentence atau melengkapi suatu kalimat. Nah, dalam kalimat ini itu diawali oleh kata negatif, yaitu seldom. Artinya kalimatnya harus berpola inversi. Ciri dari pola inversi yaitu ketika kalimat diawali oleh kata negatif. Kata negatif itu contohnya ada hardly, kemudian ada barely, dan juga seldom. Seldom merupakan salah satu bagian dari kata yang negatif, sehingga polanya harus diinversi, di mana dalam kalimat polanya yaitu subjek, kemudian baru diikuti oleh verb. Tapi ketika kalimatnya diinversi, maka polanya dibalik, yaitu verbnya terlebih dahulu, baru diikuti oleh subjek. Karena kalimat ini diawali oleh kata yang negatif, sehingga kalimat ini merupakan pola inversi. Jadi bagian yang kosong kita membutuhkan kata kerja dan subjek, karena di klausa ini belum ada subjek dan belum ada kata kerja. Opsi yang A, I can meet. Di sini subjek I baru diikuti oleh verb, yaitu can meet. Sama dengan opsi yang B, subjek dan verb. Kemudian yang E juga polanya sama, subjek diikuti oleh kata kerja. Jadi opsi yang A, B, dan E kita coret, karena pola dari inversi yaitu verb baru diikuti subjek. Yang mana ini ada pada opsi yang C dan D. Kemudian kalimat ini merupakan kalimat positif, sehingga kita menggunakan opsi yang C. Opsi yang D di sini menggunakan not, artinya digunakan dalam kalimat yang negatif. Sedangkan kalimat pada soal nomor 1 itu kalimatnya positif, sehingga kita menggunakan opsi yang C. Jadi seldom can I meet you now, you are so busy lately. Jadi jarang aku bisa bertemu denganmu sekarang, kamu sangat sibuk akhir-akhir ini. Jadi jawabannya ada pada opsi yang C, di mana can merupakan verb, kemudian I sebagai subjek. Nah, ketika menggunakan modal, maka rumusnya itu auxiliary, baru diikuti subjek, baru main verb. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian pembahasan soal nomor 2. Di sini ada kalimat the car was bought by Adam 2 years ago has broken down so many times. Bagian yang kosong terletak setelah noun phrase yaitu the car. Kemudian jika dilihat dari opsi, di sini ada kata which, who, what, how, dan when, yang mana ini merupakan kata penghubung. Which, kemudian who, itu merupakan kata penghubung dalam adjective clause, atau disebut dengan adjective clause connector. Kemudian what, how, dan when itu masuk ke dalam noun clause connector. Atau masuk ke dalam kata penghubung klausa kata benda, noun clause connector. Adjective clause connector itu digunakan ketika dia menjelaskan noun atau pronoun. Sedangkan kalau noun clause connector itu digunakan ketika dia fungsinya sebagai objek dari preposisi atau objek dari sebuah verb atau kata kerja. Jadi kapan kita menggunakan noun clause connector? Ketika bagian sebelumnya itu merupakan preposisi atau verb. Sedangkan adjective clause connector itu kita gunakan ketika dia sebelumnya merupakan kata benda atau pronoun. Nah, di sini bagian yang kosong, yang mana ini merupakan kata penghubung, karena dilihat dari opsi yang disediakan. Semuanya merupakan kata penghubung. Kemudian kata penghubung yang digunakan di sini merupakan kata penghubung adjective clause.
Kenapa? Karena di sini yang dijelaskan yaitu the car, yang mana ini merupakan noun. Jadi yang menjelaskan noun dan pronoun tadi yaitu adjective clause connector. Sedangkan kalau sebelum bagian yang kosong itu berupa kata kerja atau preposisi, maka menggunakan noun clause connector. Jadi opsi yang C, D, dan E kita coret, karena what, how, dan when itu merupakan noun clause connector. Kemudian adjective clause connector di sini ada pada opsi A dan B, which dan who. Which itu digunakan ketika dia menjelaskan sebuah kata benda atau thing. Sedangkan kalau who itu yang dijelaskan adalah orang atau people. Nah, di sini yang dijelaskan yaitu the car, yang mana ini merupakan benda. Artinya kita menggunakan which, bukan who. Kalau who itu digunakan jika di sini merupakan orang atau pronoun. Jadi jawabannya ada pada opsi yang A. The car which was bought by Adam 2 years ago has broken down so many times. Jadi mobil yang dibeli Adam 2 tahun yang lalu sudah berkali-kali rusak. Jawabannya ada pada opsi yang A. Kemudian pembahasan soal nomor 3. Di sini ada kalimat it was such ... that we decided to go out for a walk. Nah, jika dilihat dari opsi yang tersedia, di mana di sini ada lebih dari satu kata sifat. Jadi kalau ada lebih dari satu kata sifat, maka dalam kalimat itu harus sesuai dengan urutan, yang mana ini disebut dengan adjective order. Yaitu urutan penempatan kata sifat ketika ada lebih dari satu kata sifat dalam suatu kalimat. Urutannya yaitu yang pertama, itu determiner. Dia harus didahulukan, di mana determiner itu ada contohnya, ada the, artikel the, a, dan an, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, baru diikuti oleh opinion. Contohnya yaitu honest, kemudian diligent, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, setelah opinion, itu diikuti oleh size atau ukuran. Contohnya long, kemudian small, dan seterusnya. Kemudian setelah size diikuti oleh age. Contohnya all, kemudian young, dan seterusnya. Lalu setelah age baru diikuti kata sifat yaitu shape. Contohnya fat, kemudian teach, dan seterusnya. Lalu setelah set atau ukuran, kata sifat yang menunjukkan ukuran, selanjutnya yaitu kata sifat yang menunjukkan warna atau color. Contohnya red, black, dan sebagainya. Kemudian setelah color ada origin atau asal. Contohnya Indonesia, kemudian Japan, dan seterusnya. Lalu setelah origin diikuti oleh material. Contohnya yaitu plastik, kemudian metal, dan seterusnya. Lalu yang terakhir baru diikuti oleh purpose atau noun, yaitu kata benda. Contohnya school, kemudian campus, dan seterusnya. Pada opsi yang A diawali oleh kata big, yang mana ini masuk ke dalam kata sifat, yaitu masuk ke dalam kategori shape. Di urutan yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5. Yaitu yang kelima. Kemudian black itu merupakan color, masuk ke dalam kategori color atau warna. Ini pada urutan ke-6. Kemudian clouds, awan, itu merupakan noun, artinya dia masuk ke dalam purpose. Jadi urutan ke-9. Nah, opsi yang A itu sudah sesuai dengan urutan penempatan suatu kata sifat. Kemudian opsi yang B,
A merupakan determiner atau artikel pada urutan yang pertama. Lovely itu masuk ke dalam opinion. Sunny dan day itu masuk ke dalam kategori purpose atau noun. Jadi opsi yang B juga sudah sesuai dengan urutan penempatan kata sifat. Lalu yang C, beautiful, itu masuk ke dalam kategori opinion. Jadi dia masuk ke dalam kategori yang kedua. Long, yang masuk ke dalam kategori yang ketiga, yaitu menunjukkan size. Kemudian black masuk ke dalam color, jadi masuk ke dalam urutan ke-6. Lalu hair merupakan noun. Dia masuk ke dalam purpose atau noun pada urutan ke-9. Opsi yang C juga sudah sesuai dengan urutan. Lalu opsi yang D, merupakan artikel. Jadi dia masuk ke dalam determiner pada urutan yang pertama. Kemudian lovely itu merupakan opinion. Jadi dia masuk ke dalam urutan kedua. Little masuk ke dalam urutan ketiga, yaitu size. All merupakan masuk ke dalam kategori age. Jadi dia masuk ke dalam urutan keempat. Village merupakan noun. Di dalam urutan ke-9. Opsi yang D juga sesuai dengan urutan dalam kata sifat. Lalu yang terakhir, they merupakan noun, yaitu urutan ke-9. Artikel A masuk ke dalam determiner di urutan pertama. Nah, opsi yang E jelas kita coret karena di sini tidak sesuai dengan urutan atau adjective order, urutan kata sifat, penempatan dalam kata sifat. Jawabannya di antara A, B, C, dan D karena semuanya sudah sesuai dengan penempatan kata sifat atau adjective order. Nah, kalimatnya it was such. Jadi itu adalah titik-titik that we decided to go out for a walk. Sehingga kami memutuskan untuk berjalan-jalan. Jika opsi yang A, big black clouds. Artinya awan hitam besar. Nah, jadi opsi yang A kita coret karena kalau awan hitam besar artinya akan turun hujan. Sedangkan di kalimat ini setelah bagian yang kosong, we decided to go out for a walk. Jadi, sehingga kami memutuskan untuk berjalan-jalan. Jika hujan kan tidak mungkin mereka berjalan-jalan. Jadi, opsi yang A kita coret. Lalu opsi yang B, a lovely sunny day. Itu hari yang cerah dan indah. Nah, jadi opsi yang B itu bisa masuk ke dalam jawaban. Karena sesuai dengan kalimatnya. Untuk opsi yang C, beautiful long black hair. Yaitu rambut hitam panjang yang indah. Opsi yang C jelas kita coret karena di situ kalimatnya tidak menjelaskan tentang rambut. Kemudian opsi yang D, a lovely little old village. Itu desa tua kecil yang indah. Opsi yang D juga kita coret karena di situ tidak menjelaskan sebuah desa. Jadi jawabannya ada pada opsi yang B. It was such a lovely sunny day that we decided to go out for a walk. Jadi itu adalah hari yang cerah dan indah, sehingga kami memutuskan untuk berjalan-jalan. Jawabannya ada pada opsi yang B. Kemudian pembahasan soal nomor 4. Di sini ada kalimat, the cost of living in Tokyo is ... than it is in New York City. Di sini ada kata then. Kemudian jika dilihat dari opsi yang disediakan, ada higher, highest, more higher, dan most higher. Jadi kalimat ini merupakan kalimat perbandingan. Jadi bagian yang kosong itu merupakan comparison degree. Kemudian setelah bagian yang kosong ada kata then. Yaitu artinya dibandingkan. Jadi ada dua hal yang dibandingkan di sini yaitu in Tokyo dan New York City. Nah, untuk membandingkan dua hal, yang mana di sini bagian yang kosong kan artinya lebih tinggi. Nah, untuk mengatakan lebih dalam bahasa Inggris itu menggunakan comparative degree. Di mana dalam comparative degree itu ada dua pola. Yang pertama, ketika adjektifnya terdiri dari satu suku kata, maka adjektif tersebut ditambahkan akhiran IR. Sedangkan kalau adjektifnya lebih dari satu suku kata, maka ada penambahan more sebelum adjektif. Di sini yang digunakan yaitu kata sifat high atau adjektif high, yang mana ini terdiri dari satu suku kata, sehingga menggunakan pola yang pertama dengan penambahan IR. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 ada pada opsi yang B karena sudah sesuai dalam pola dalam comparative degree. Jadi the cost of living in Tokyo is higher than it is in New York City. Jadi biaya hidup di Tokyo itu lebih tinggi
dibandingkan di kota New York. Sedangkan opsi yang A, hike hanya adjektif, sedangkan dalam membandingkan dua hal itu menggunakan komparatif. Jadi tidak hanya menggunakan adjektif, tapi ada penambahan IR. Lalu opsi yang C, highest, ada akhiran IST. Kemudian sama dengan opsi yang E, ada most highest, di mana highest atau adjektif yang ditambahkan akhiran IST, dan pola kedua itu menggunakan most sebelum adjektif itu digunakan dalam superlative degree, membandingkan hal yang artinya di situ paling, untuk menyatakan paling, sedangkan di sini menyatakan lebih. Jadi menggunakan komparatif. Jadi opsi yang C dan E kita coret. Lalu opsi yang D di sini juga kita coret karena more itu digunakan untuk adjektif yang lebih dari satu suku kata, sedangkan hike hanya ada satu. Jadi tidak perlu menggunakan pola yang kedua. Jadi yang digunakan yaitu pola yang pertama, hanya ada penambahan IR. Jadi jawabannya ada pada opsi yang B. Kemudian pembahasan soal nomor 5. Di sini ada kalimat your responsibility includes ... reservation on the pond. Di sini ada verb includes, kata kerja aktif dengan akhiran S. Kemudian jika dilihat dari opsi yang disediakan, yang mana ini pada opsi yang B, C, dan D merupakan kata kerja aktif, yaitu take, takes, dan taken. Opsi yang E menggunakan modal will dan diikuti kata kerja bentuk pertama. Kemudian pada opsi A ada kata kerja dengan akhiran ing. Yang mana pada opsi A ini bukan merupakan kata kerja atau disebut dengan gerund. Ketika kata kerja dengan akhiran ing tidak diawali oleh to be, maka fungsinya bukan sebagai kata kerja. Jadi gerund itu merupakan kata kerja yang dibendakan. Jadi kata kerja yang ditambahkan dengan akhiran ing itu fungsinya menjadi kata benda atau noun. Nah, sebelum bagian yang kosong itu sudah ada kata kerja aktif yaitu include, sehingga bagian yang kosong itu tidak boleh diisi oleh kata kerja aktif lagi. Karena dalam kalimat setelah subjek diikuti kata kerja. Jadi hanya satu kata kerja aktif. Jadi opsi yang B kita coret, yang C dan D juga kita coret karena B, C, dan D merupakan kata kerja aktif. Opsi yang E will take ini juga fungsinya sebagai kata kerja atau verb. Karena dalam kalimat yang bisa menduduki kata kerja itu ada kata kerja aktif, kemudian to be, lalu modal, dan auxiliary verb. Jadi opsi yang E kita coret karena di sini will merupakan auxiliary verb. Jadi dia fungsinya jadi kata kerja. Opsi yang A tadi di sini kata kerja dengan akhiran ing, di sini merupakan gerund. Jadi fungsinya sebagai noun. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ada pada opsi yang A. Your responsibility includes taking reservation on the pond. Jadi tanggung jawabmu termasuk menerima reservasi meliputi telepon. Jadi di sini setelah kata kerja aktif diikuti oleh gerund, yaitu kata kerja dengan akhiran ing dari kata kerja aktif take menjadi taking. Kemudian pembahasan soal nomor 6. Di sini ada kalimat ... a horror film which was starred by Prilly Latuconsina became the top horror movie in last year. Bagian yang kosong terletak di awal kalimat. Dan kita identifikasi di sini sudah ada kata kerja yaitu become. Kata kerja. Kemudian a horror film which was starred by Prilly Latuconsina di sini merupakan A positif. Nah, dia diapit oleh koma. Dalam kalimat jika terdapat klausa, prasa, ataupun noun maupun pronoun yang diapit oleh koma atau di tengahnya, maka dia fungsinya sebagai A positif. Jadi dia merupakan penjelas atau informasi tambahan yang menjelaskan si noun atau pronoun sebelumnya, yang mana di sini fungsinya sebagai subjek. Jadi bagian yang kosong itu merupakan subjek. Karena kalimatnya belum ada subjek untuk kata kerja become. A horror film which was starred by Prilly Latuconsina di sini merupakan A positif. Jadi jawabannya ada pada opsi yang C, karena di sini Danur merupakan noun yang bisa menduduki subjek dalam kalimat. Itu ada noun, kemudian noun phrase, kemudian ada pronoun, to infinitive, dan gerund. Danur merupakan noun atau kata benda sehingga dia bisa menduduki sebagai subjek.
Sedangkan opsi yang A was, opsi yang B were merupakan auxiliary verb, kata kerja bantu, yang mana ini fungsinya sebagai verb dalam kalimat. Sedangkan yang kita butuhkan adalah subject, karena verbnya sudah ada, yaitu become. Opsi yang D, di sini ada subject it, verb was. Sama dengan yang E, di sini it sebagai subject, is sebagai verb. Sedangkan yang dibutuhkan hanya subject, bukan subject dan verb. Jadi jawabannya ada pada opsi yang C. Danur, a horror film which was starred by Prilly Latuconsina, become the top horror movie in last year. Jadi Danur merupakan film horor yang dibintangi Prilly Latuconsina, menjadi film horor teratas tahun lalu. Kemudian pembahasan soal nomor 7. Di sini ada kalimat, please come to my house, 10 o'clock tomorrow morning. Don't be late. Nah, jika dilihat dari opsi yang disediakan di sini ada preposisi. Jadi in, on, at, to, dan into itu merupakan preposisi atau kata depan. Di mana in, on, dan at itu masuk ke dalam preposition of time. Itu juga bisa place. Kemudian to, preposisi to dan into itu merupakan preposisi yang masuk dalam kategori preposition of direction. Ini merupakan bagian dari preposition of direction. Preposition of direction itu merupakan preposisi yang fungsinya untuk menunjukkan arah. Sedangkan di sini di kalimat ini bagian yang kosong setelahnya menunjukkan waktu. Sehingga otomatis opsi yang D dan E kita coret. Karena preposition of direction itu fungsinya untuk menunjukkan arah. Kemudian preposition of time di sini ada in, on, dan at. In itu ditunjukkan untuk menunjukkan waktu yang umum, contohnya tahun. Atau juga bisa dekade. Lalu untuk preposisi on, jika diikuti oleh waktu, dia lebih spesifik dari in. Diikuti oleh tanggal. Kemudian atau bisa diikuti oleh hari. Sedangkan at itu harus diikuti oleh waktu yang spesifik. Itu diikuti oleh waktu jam, menit, maupun detik. Nah, di sini kalimat ini bagian yang kosong setelahnya diikuti oleh 10 o'clock atau jam 10. Sehingga preposisi yang tepat untuk kalimat ini adalah preposisi at, karena preposition at itu diikuti oleh jam, menit, maupun detik. Jadi jawabannya ada pada opsi yang C. Please come to my house at 10 o'clock tomorrow morning, don't be late. Jadi silakan datang ke rumah saya jam 10 besok pagi. Jangan terlambat. Kemudian pembahasan soal nomor 8. Di sini ada kalimat we are thinking about ... happening yesterday. Nah, opsi A, B, C, D, dan E itu semuanya merupakan kata penghubung. Yang membedakan yaitu who, that, dan which merupakan adjective clause. Adjective clause connector. Kemudian opsi yang B dan D itu masuk ke dalam kata penghubung noun clause. Noun clause connector. Nah, kapan kita menggunakan adjective clause connector dan kapan kita menggunakan noun clause connector itu dilihat dari kalimatnya. Adjective clause connector itu digunakan ketika bagian sebelumnya itu merupakan noun atau pronoun. Jadi fungsi adjective clause-nya itu mendeskripsikan atau menjelaskan si noun atau pronoun sebelumnya. Sedangkan kalau noun clause connector itu sebelumnya merupakan kata kerja atau preposisi. Jadi fungsinya sebagai objek dari preposisi dan verb. Nah, kita lihat bagian yang kosong, sebelumnya ada preposisi about, sehingga yang kita gunakan adalah noun clause, bukan adjective clause. Karena kalau menggunakan adjective clause, maka bagian di sini seharusnya berupa
noun atau pronoun. Sedangkan di sini preposisi sehingga menggunakan noun clause. Jadi opsi yang A, yang C, dan E kita coret. Jawabannya di antara B dan D. Dan kita lihat, we are thinking about titik-titik happened yesterday. Jadi kami memikirkan tentang titik-titik yang terjadi kemarin. Jadi yang lebih tepat untuk mengisi bagian yang kosong yaitu kata penghubung what. Jadi we are thinking about what happened yesterday. Jadi kami memikirkan tentang apa yang terjadi kemarin. Sedangkan opsi yang B itu tidak tepat. Why artinya mengapa. Jadi kami memikirkan tentang mengapa terjadi kemarin. Jadi tidak tepat. Jawabannya yang tepat adalah opsi yang D. Kemudian pembahasan soal nomor 9. Di sini ada kalimat my little sister titik-titik hurted when I was in my bedroom. Bagian yang kosong terletak pada klausa pertama. Di sini ada kata penghubung when. Artinya ada dua klausa. Klausa kedua yaitu I was in my bedroom. Di sini menggunakan to be was, artinya klausa ini menggunakan past tense. Kemudian di klausa pertama, my little sister itu sebagai subjek. Verbnya itu belum ada, sehingga bagian yang kosong itu merupakan kata kerja atau verb, di mana harus kata kerjanya merupakan kata kerja past tense. Kenapa? Karena klausa setelahnya juga merupakan past tense, ditandai dengan adanya kata penghubung when, yaitu ketika. Jadi sama-sama aktivitasnya terjadi dalam waktu bersamaan. Jadi di klausa kedua past tense, maka di klausa pertama juga harus past tense. Jadi my little sister menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua dari brush yaitu brush dengan akhiran ed. Jawabannya ada pada opsi yang D. Sedangkan opsi yang A, to be is diikuti kata kerja dengan ing, ini digunakan dalam tenses continuous tense, yaitu rumusnya subjek, to be, dan kata kerja dengan akhiran ing. Opsi yang B, brush dengan akhiran is. Opsi yang C, brush kata kerja aktif, kata kerja bentuk pertama. B dan C biasanya digunakan dalam present tense. Ketika subjeknya jamak, menggunakan kata kerja bentuk pertama brush. Ketika subjeknya tunggal, menggunakan kata kerja dengan akhiran is, jadi brushes. Sedangkan di kalimat ini past tense. Opsi yang E, will brush, itu digunakan dalam tenses future tense, di mana setelah subjek diikuti oleh modal will atau shall, diikuti kata kerja bentuk pertama. Jadi opsi yang E kita coret, karena di sini untuk future tense. Jadi jawabannya, my little sister brushed her teeth when I was in my bedroom. Jadi adik perempuanku menyikat giginya ketika aku berada di kamar tidur. Ketika aku berada di kamar tidurku. Lalu pembahasan soal nomor 10, di sini ada kalimat listen your father titik-titik to friend right now. Kita analisis dan identifikasi karena dalam kalimat itu harus ada subjek dan verb. Di sini your father sebagai subjek. To friend right now tidak ada kata kerja sehingga kita membutuhkan kata kerja karena dalam kalimat itu wajib memiliki minimal satu klausa. Dalam satu klausa harus ada satu subjek dan satu kata kerja sehingga harus diisi dengan kata kerja. Kemudian kita lihat untuk menentukan kata kerja yang tepat dilihat dengan keterangan waktu untuk menentukan tenses yang kita gunakan. Di sini ada keterangan waktu right now artinya sekarang. Nah, keterangan waktu right now atau sekarang itu merupakan ciri dari tenses continuous tense. Present continuous tense. Yaitu suatu kejadian yang sedang terjadi. Artinya di sini kejadiannya sedang terjadi. Yang mana rumusnya subjek diikuti oleh to be, diikuti oleh kata kerja dengan akhiran ing. Jadi jawabannya di antara C dan D. Jadi E, B, dan A kita coret. Nah, untuk menentukan to be yang tepat untuk kalimat ini, kita lihat lagi subjeknya tunggal atau jamak. Karena are untuk jamak, is untuk tunggal. Your father. Artinya ayahmu. Di situ ayahmu merupakan subjek yang tunggal. Sehingga jawaban yang tepat ada pada opsi yang C. Yang D kita coret karena to be are digunakan ketika subjeknya jamak. Jadi kalimatnya listen, your father is talking to a friend right now. Jadi dengar, ayahmu sedang berbicara dengan seseorang teman atau seorang temannya sekarang. Jadi jawaban untuk soal ini ada pada opsi yang C.
Nah, bagi teman-teman yang mau belajar dan ingin tahu nih kemampuannya sudah sampai mana, kalian bisa ikut TO loh di kelas bimbel, karena kelas bimbel itu sudah membuka paket tryout psikologi dan akademik yang super lengkap. Ditambah juga ada video pembahasan per soalnya. Mulai dari paket bundling VIP, Gold, Silver, serta paket TO satuan yang bisa kalian beli di web kelas bimbel. Selain itu juga ada yang menarik nih, jika kalian membeli paket bundling, nanti kalian juga akan mendapatkan paket kecermatan. Jadi tunggu apa lagi, segera daftar dan beli paket TO-nya di web kelas bimbel. Dan untuk yang masih bingung cara membeli paketnya, bisa menghubungi WA admin yang ada di link Instagram kelas bimbel, di link bio Instagram kelas bimbel, yaitu di kelasbimbel.id. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Kelas Bimbel.